Bab 601. Nama, Dokter Penuh Nafsu Romantis Penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Dokter Peach Blossom, namun, tepat pada saat ini, seorang perawat keluar dari ruang gawat darurat dan berkata, Anda boleh masuk dan menjenguk, tetapi Anda tidak boleh berisik. Dia dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Mereka mengiyakan, jadi mereka pun masuk. Liu Chen, yang tidak mau ketinggalan, juga ingin masuk untuk menjenguk. Nyonya Li berkata dalam hati, sekarang dia sudah di sini, mari kita lihat seperti apa rupa Lin Huan. Apa yang bisa kulakukan? Bagaimana Anda bisa menemukan wanita seperti itu? Tidak mudah untuk menemukan wanita seperti itu. Kuncinya adalah semua wanita tergila-gila padanya. Para gadis memasuki bangsal dan melihat Lin Huan terbaring tak bergerak di tempat tidur. Mereka tidak bisa lagi melihat senyum jahatnya. Mereka tidak bisa menahan rasa sakit di hati mereka. Untuk sesaat, mereka memanggil, Saudara Huan. Liu Chen sudah bergegas ke depan, mengguncang Lin Huan dan menangis, Saudara Huan, bangun, bangun, Anda berjanji kepada saya sesuatu, Anda belum menepatinya. Melihat Liu Chen menangis terseduh-seduh, gadis-gadis itu tampak lebih sedih sejenak, dan air mata mereka pun jatuh. Melihat Lin Huan yang terbaring di tempat tidur, Nyonya Li melihat ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, dan berkata, apakah ini orang biasa? Meskipun dia terlihat cukup baik, dia tidak memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Rose tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Nyonya Li dan berkata, Kakak Huan adalah manusia. Tentu saja, dia tidak akan menumbuhkan 3 kepala dan 6 lengan seperti monster. Apa yang istimewa darinya sehingga kalian semua bersedia mengikutinya? Nyonya Li bertanya dengan heran. Ini karena Huan adalah pahlawan kita. Mawar berkata dengan berat, apakah pahlawan itu tahu? Pahlawan, ya, di dalam hati kami, Kakak Huan adalah pahlawan. Para wanita itu berkata satu demi satu. Dan kamu, Nyonya Li menatap bayi perempuannya. Aku juga, Bu, Kakak Huan adalah pahlawanku. Liu Chen tiba-tiba berkata dengan manis, seolah-olah dia melihat adegan Lin Huan yang alami dan tak terkendali dalam mengajari penjahat lagi, dan juga merasakan pelukan hangatnya saat dia memeluknya. Sepertinya Lin Huan benar-benar karakter yang berbeda, katanya. Di hati seorang wanita, hanya pahlawan yang benar-benar tertanam di hatinya yang layak dikagumi dan dikagumi. Gadis-gadis itu menatap Lin Huan dengan air mata di mata mereka, tetapi Lin Huan terbaring tak bergerak di sana, dan gadis-gadis itu patah hati. Pada saat ini, perawat kembali untuk mendesak para wanita dan berkata, sudah waktunya untuk berkunjung. Pasien perlu istirahat, jangan ganggu dia, atau itu akan mempengaruhi pemulihannya. Setelah mendengar ini, gadis-gadis itu dengan enggan pergi, tetapi mereka tidak tahu kapan Lin Huan akan bangun. Mereka tidak memiliki dasar di hati mereka, dan mereka tidak dapat menahan perasaan sakit hati yang hebat. Setelah gadis-gadis itu meninggalkan bangsal, Rose berkata, kita semua di sini untuk berjaga, tetapi tidak mungkin. Nightmare dan aku ada di sini sekarang, kalian kembalilah untuk beristirahat. Ketika Saudara Huan bangun, kami akan memberitahu kalian tepat waktu. Ruo Sue, Mo Sun dan Mei Mo Yanqi juga ingin tinggal, tapi mereka mengira Kakak Huan tidak tahu kapan dia akan bangun. Kalau mereka semua berjaga di sini, itu akan memakan waktu lama. Jadi mereka semua mengangguk. Mo Sun juga berkata, Saudari Rose, kakak laki-laki Huan bangun. Anda harus menghubungi kami tepat waktu. Rose dan mimpi buruk mengangguk, dan Ruo Sue, Mo Sun dan Mei Mo Yanqi pergi dengan enggan. Nyonya Li memandangi penampilan wanita itu yang menangis dan berkata, Yu Chen, percuma saja kamu bersedih. Jika kakakmu Huan bangun dan kamu sakit, bukankah dia harus menjagamu? Liu Chen berhenti menangis, menyeka air matanya dan berkata, Bu, Saudara Huan akan bangun, kan? Itu wajar, dia pasti akan bangun. Nyonya Li menghela nafas tak berdaya dan berkata, Yu Chen, istirahatlah yang baik, jaga dirimu baik-baik dan sambut adikmu Huan untuk bangun. Liu Chen mau tidak mau mengangguk, lalu setelah mengucapkan selamat tinggal kepada gadis-gadis itu, dia meninggalkan rumah sakit bersama ibunya. Setelah gadis-gadis itu pergi, yang ada hanya mimpi buruk dan mawar. 2 orang dengan cemas duduk di kursi tunggu, mimpi buruk tidak bisa tidak khawatir untuk mengatakan, Rose, menurutmu apakah Saudara Huan akan bangun? Tentu saja, Saudara Huan terluka parah sehingga dia baik-baik saja. Dia pasti akan bangun kali ini.
Rose berkata positif. Tapi Rose menghela nafas dan berkata, hari ini Meng Ya menelepon. Aku khawatir mereka khawatir, jadi aku harus menyembunyikannya untuk saat ini. Yah, itu satu-satunya cara. Jika kamu memberitahuku tentang situasi di sini, mereka pasti akan memiliki sepanci bubur di Luancheng. Mungkin mereka akan segera datang ke sini. Nightmare mengangguk. Jika Salju dan yang lainnya kembali ke Shengxi Jiayuan, Ye Qianyun, Mo Feng, Ling Feng, dan lainnya menunggu dengan cemas. Ketika mereka melihat orang-orang khawatir untuk kembali, mereka sudah tahu apa yang terjadi. Ketika Mo Sun melihat kakeknya, dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Dia menangis dan menangis. Dia berkata, kakek, kakak Huan belum bangun. Aku sangat khawatir. Mo Feng tidak bisa menahan diri untuk menghiburnya, dan berkata, tidak apa-apa, Lin Huan, anak laki-laki itu memiliki kehidupan yang besar, dan dia akan bangun. Faktanya, meskipun Mo Feng mengatakan demikian, dia sama sekali tidak memiliki dasar hati. Lagi pula, saat Lin Huan dan Sura Jianzun bertarung, Lin Huan melakukan yang terbaik. Jika Lin Huan kehilangan darah sendirian, itu akan cukup untuk mengisi kembali darahnya tepat waktu. Namun, Lin Huan mengonsumsi banyak esensi. Namun saripati orang tersebut setelah dikonsumsi tidak mampu terkompensasi. Tapi Mo Feng tidak tahu bahwa Lin Huan mempraktikkan keterampilan yang membahagiakan itu. Ki sejati dalam tubuhnya adalah ki harmonis yin dan yang merupakan hakikat pria dan wanita. Oleh karena itu, jika Lin Xuewei dapat menemukan sumber latihan keterampilan bahagia yang memotivasi Lin Huan, dan kemudian berlatih dengannya, pengoperasian keterampilan yang membahagiakan akan terinspirasi lagi, dan Lin Huan akan diselamatkan. Namun, hanya Lin Huan yang tahu kuncinya, tetapi Lin Huan sedang koma saat ini. Jadi untuk sementara waktu, orang-orang bingung. Rose dan Nightmare secara alami memahami keajaiban keterampilan Lin Huan yang membahagiakan, jadi mereka saling memandang dan berkata, saudara Huan telah terluka parah di masa lalu. Setelah menyerap esensi dari kita, mereka dapat memperbaikinya. Mari kita coba metode ini lagi. Dua orang itu diam-diam, sehingga perawat itu mengalihkan perhatiannya, melihat Lin Huan yang masih tidur, saling memandang. Jadi dia menyingkirkan pakaiannya dan membantu Lin Huan menyingkirkan semua pakaiannya, dan mencoba yang terbaik untuk merangsang Lin Huan. Mereka mencoba yang terbaik untuk melakukan pertarungan ikan dan air dengan Lin Huan, yang sedang tidur. Namun, karena konsumsi esensi dan ki yang berlebihan, Lin Huan tidak dapat memulai keterampilan membahagiakan, jadi dia tidak dapat menyerap esensi dan ki mereka. Mereka bekerja keras untuk waktu yang lama, tetapi Lin Huan tidak menanggapi dokter warna bunga persik, dua orang tidak bisa membantu seperti Jenderal Bola Frustrasi, satu sama lain mengenakan pakaian, juga membantu Lin Huan merapikan, sejenak duduk di situ menghela nafas. Sepertinya saudara, Huan terluka parah kali ini. Dia menghabiskan terlalu banyak energi dan tidak bisa menyerap energi kita sama sekali. Kata Rose dengan getir, bisakah kita melihat saudara Huan tertidur seperti ini? Mimpi buruk juga berkata dengan sedih. Tidak, aku memikirkan satu hal. Kata Mawar, apa masalahnya? Mimpi buruk mau tidak mau duduk tegak. Apakah kamu ingat kapan terakhir kali kamu diculik oleh Sirius untuk menyelamatkan saudara Huan? Saudara Huan menyelamatkan keluarga Lin dengan konsumsi daya internal yang ekstrim. Belakangan, dia bahkan dipaksa masuk ke dalam tebing oleh Sirius dan Suehong. Namun pada akhirnya, saya bertemu dengan ikan kecil. Saat itu, luka saudara Huan tidak lebih ringan dari sekarang, tetapi dia berhasil pulih dengan bantuan ikan kecil, dan keterampilannya naik ke tingkat yang lebih tinggi, kata Rose sambil mengenang. Apa maksudmu? Gerakan jantung mimpi buruk, cepat bertanya. Aku ingin tahu apakah alasan Xiao Yu bisa menyelamatkan Huang Ye adalah karena Xiao Yu masih perawan. Rose mencoba berspekulasi. Sangat mungkin, wajah dingin mimpi buruk menunjukkan ekspresi bahagia, mungkin menemukan perawan, benar-benar bisa menyelamatkan saudara Huan. Tetapi kemana mencarinya sekarang? Rose mau tidak mau berkata, bukankah Li Yuchen sudah jadi? Ya, aku tidak memikirkannya. Rose tidak bisa menahan diri untuk tidak menghadap ke lantai dengan gembira, berkata, seharusnya belum terlambat, kami segera memberitahu Li Yuchen. Mereka mengangguk satu sama lain dan meninggalkan bangsal. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Huang Ning bersembunyi di balik pintu, mencari kesempatan untuk memasuki bangsal. Pada saat ini, begitu dua orang keluar dari pintu,
Huang Ning bahkan menyelinap ke bangsal. Rose dan mimpi buruk segera memanggil Liu Chen. Liu Chen menerima panggilan itu dan berkata dengan terkejut, apakah saudara Huan sudah bangun? Aku belum bangun, tapi terserah padamu untuk bangun. Rose berkata dengan cemas, mengapa kamu mengatakan itu? Liu Chen bertanya sejenak, tidak ada waktu untuk menjelaskannya sekarang. Datanglah ke rumah sakit secepatnya. Rose berkata dengan tergesa-gesa, aku akan memberitahumu ketika aku sampai di sini. Liu Chen dengan cepat menjawab, baiklah, saya akan pergi sekarang. Rose menutup telepon, dan mimpi buruk di sekitar koridor, menunggu kedatangan Liu Chen. Tapi saya tidak tahu apakah Huang Ning menyelinap ke bangsal. Melihat Lin Huan yang sedang tidur, dia tidak bisa menahan tawa. Lin Huan, aku, Huang Ning, biasa menyebut angin dan hujan di kota ini, dikelilingi oleh wanita cantik. Tapi sejak kamu muncul, kamu telah mengambil pusat perhatian dariku. Sekarang ada begitu banyak wanita cantik di sekitarmu, semuanya di antara mereka sangat cantik, aku iri pada mereka. Dan bahkan hujan yang ku kejar, aku mengikutimu dengan penuh semangat. Apa yang kamu kuasai? Biarkan begitu banyak keindahan tiada taraf di sekitarmu. Hehe, tapi sekarang bagus beri aku kesempatan bagus. Haha, kamu sangat baik, tapi sekarang kamu berbaring di sini tak bergerak. Lalu kamu akan berbaring dan tidak pernah bangun. Hei, kamu tidak akan beruntung dengan kecantikanmu. Dan setelah kamu mati, aku akan membawa mereka satu persatu ke sisiku dan menikmatinya. Apakah kamu setuju untuk melihat diri sendiri dikelilingi oleh pemandangan banyak keindahan? Setelah berfantasi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat dingin dan berkata, Lin Huan, kamu mati saja, aku akan mengirimmu untuk mati sekarang. Huang Ning itu benar-benar kejam, tanpa diduga mencabut pipa oksigen Lin Huan. Saat ini, Lin Huan mengandalkan suplai oksigen untuk bernapas. Setelah oksigen tidak dikeluarkan, Lin Huan hanya bisa mengeluarkan gas. Melihat wajah Lin Huan menjadi semakin pucat, instrumen menunjukkan bahwa jantung Lin Huan berdetak semakin lemah, hampir menjadi garis horizontal. Huang Ning senang untuk sementara waktu. Paling lama dalam setengah menit, Lin Huan akan berhenti bernapas dan tubuhnya akan berhenti berdetak. Saat itu, dia sudah mati. Haha. Huang Ning sangat bersemangat. Dia akan menari. Namun, saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan? Teriak Rose, yang pertama masuk. Huang Ning menyamar sebagai dokter saat ini. Mendengar suaranya, dia segera membuka jendela dan melompat turun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rose siap mengejar, mimpi buruk menariknya dan berkata, Rose, penting untuk menyelamatkan saudara Huan dulu. Liu Chen melihat detak jantung Lin Huan hampir sama, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, dokter, ayo. Dokter bergegas, memasukkan Lin Huan ke dalam pipa oksigen, dan kemudian menggetarkan detak jantung Lin Huan dengan alat kejut jantung. Berkat penemuan yang tepat waktu, setelah beberapa penyelamatan, hati Lin Huan akhirnya naik. Dokter mau tidak mau memandang beberapa orang dengan dingin dan berkata, kondisi pasien sekarang sangat tidak stabil. Jika kecelakaan seperti itu terjadi lagi, saya khawatir saya tidak akan bisa menyelamatkannya. Ketiganya tidak bisa menahan anggukan. Ketika dokter pergi, dia masih memberitahu ketiga orang itu, pastikan Anda merawat mereka dengan baik. Anda tidak boleh pergi selama 24 jam. Anda tidak akan mengalami kecelakaan seperti itu lagi. Ketiganya mengangguk lagi dengan berat sebelum dokter membawa para perawat pergi. Setelah semua perawat pergi, mereka bertiga menghela napas. Rose berkata dengan marah, jika kalian memberitahuku siapa orangnya, aku tidak akan bisa mengampuni dia. Siapa lagi? Pasti Huang Ning. Liu Chen juga berkata dengan penuh kebencian, dia pasti kesal karena aku jatuh cinta pada saudara Huan, jadi siang mengambil kesempatan ini untuk membunuh saudara Huan, dan kemudian membiarkanku kehilangan apapun. Huang Ning, aku sudah lama tidak menyukainya. Pencuri itu terlihat seperti pencuri. Aku akan menemuinya lain kali. Itu bagus untuknya. Nightmare berkata dengan dingin. Dia mengandalkan ayahnya sebagai direktur Biro Keamanan Publik, jadi dia tiran dan melanggar hukum. Liu Chen berkata dengan marah. Aku tidak peduli direktur macam apa dia. Jika dia berani memberi kita nasihat saudara Huan, aku akan membuatnya pergi. Mata Rose tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan jelas ada pembunuhan di matanya. Kakak Rose,
apakah kau ingin aku melakukan sesuatu untukmu? Li Yuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, aku ingin kau menggunakan tubuh perawanmu untuk menyelamatkan saudara Huan. Kata Ross. Kenapa? Kenapa aku bisa menyelamatkannya dengan keperawananku? Li Yuchen bingung sejenak dan berkata dengan wajah merah. Yuchen, jangan malu-malu. Sekarang mungkin hanya kau yang bisa menyelamatkan saudara Huan. Nightmare juga mengangguk dengan sungguh-sungguh untuk berkata. Tabib berwarna bunga persik, menatap wajah Li Yuchen yang kebingungan. Ross tidak dapat menahan diri untuk menjelaskan, sebenarnya, mengapa tubuh saudara Huan selalu begitu kuat dan energik, dan dia dapat bergerak di antara kita seperti ikan di air. Alasan utamanya adalah karena dia telah berlatih seni bela diri yang sangat ajaib, yang disebut harta karun yang membahagiakan. Sejak mengolah kitab suci yang membahagiakan, keterampilan saudara Huan telah meningkat dari hari ke hari, dan itu juga membuat para saudari kita semakin mencintainya dan tidak dapat hidup tanpanya. Mengapa begitu? Li Yuchen tampak semakin bingung. Ross melanjutkan, sebenarnya, terus terang saja, metode kultivasi kitab suci yang penuh kebahagiaan adalah untuk memurnikan Qi Yin dan Yang. Dari pria dan wanita melalui kombinasi pria dan wanita, sehingga dapat mewujudkan peningkatan keterampilan yang luar biasa. Kakak Huan terluka parah kali ini, dan esensi serta Qi-nya terkuras terlalu banyak. Dia tidak dapat mengaktifkan keterampilannya. Mungkin hanya keperawananmu yang dapat membantunya untuk mengaktifkan Dharma lagi. Ross berkata, Li Yuchen masih belum begitu mengerti. Awalnya hal seperti itu agak aneh. Namun satu hal yang dipahami Li Yuchen, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tersipu dan berkata, maksudmu biarkan aku menjalin hubungan dengan kakak Huan, sehingga kakak Huan akan lebih baik. Ya, tepat sekali. Ross berkata, tidak peduli seberapa banyak aku menjelaskan, itu tidak ada gunanya. Itulah yang kau maksud. Li Yuchen tidak dapat menahan diri untuk tidak tersipu sejenak. Apakah ini benar-benar dapat menyelamatkan kakak Huan? Ross menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu tentang itu, tetapi hanya ada satu cara untuk melakukannya sekarang. Li Yuchen mengangguk, berkata dengan tegas, selama kamu bisa menyelamatkan saudara Huan, biarkan aku melakukan apapun yang aku mau. Ross mengangguk kepada Li Yuchen dengan dalam, menepuk bahunya dan berkata, Yuchen, kali ini semuanya tergantung padamu. Ross tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat mimpi buruk, dan kemudian berkata, mimpi buruk, Yuchen adalah yang pertama kali, mari kita bantu dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Li Yuchen berkata dengan cemas. Ada apa? Apakah kamu tahu bagaimana cara kerjanya? Ross bertanya, tetapi aku melihatnya di TV. Bukankah itu laki-laki yang berguling di tempat tidur dengan wanita di pelukan mereka? Li Yuchen sebagai bayi yang penasaran berkata, tetapi menggulung pakaian tidak ada, aku tidak tahu mengapa. Kamu bilang kamu tahu. Ross tidak dapat menahan tawa, hal itu sederhana dan rumit. Jika saudara Huan sekarang baik-baik saja, dia pasti akan mengajarimu. Sekarang, bagaimanapun, hanya kita. Aku malu. Li Yuchen berkata sambil mendesah. Penting untuk malu atau menyelamatkan saudara Huan? Tanya Ross. Tentu saja, penting untuk menyelamatkan saudara Huan. Li Yuchen menggertakkan giginya dan berkata dengan yakin. Benar sekali, jangan malu-malu. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Ross berkata sambil tersenyum, sekarang lepaskan pakaianmu. Suruh aku melepas pakaianku, seru Li Yuchen. Bagaimana kita bisa hidup tanpanya? Ross melihat mimpi buruk. Mimpi buruk tampak mengkhawatirkan. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Meskipun Li Yuchen sangat pemalu, dan dia harus melakukannya di depan mereka untuk pertama kalinya, dia semakin malu. Namun, jika dipikir-pikir, jika saya tidak bisa menyelamatkan Lin Huan, saya khawatir saya akan mati karena kesedihan. Jadi dia hanya mengertakkan gigi dan perlahan melepas bajunya. Ketika rok panjangnya terlepas dari tubuhnya, hanya menyisakan bikini, memperlihatkan kulit sebening kristal, Ross tidak bisa tidak memuji, sosok kakak Yuchen cukup bagus, tidak heran kakak Huan begitu cemas hari itu. Apa yang terjadi dengan saudara Huan hari itu? Li Yuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan kamu bertanya kepada kami. Bagaimana kami tahu tentang kamu bersama? Tapi tampaknya saudara Huan tidak berhasil. Dia penuh semangat. Mengapa kamu tidak datang ke saudara perempuan kami? Butuh setengah malam untuk menyerah. Ross memandang Li Yuchen sambil tersenyum lebar. Li Yuchen tidak dapat berhenti mengingat bahwa malam itu,
dia dan Lin Huan hampir menyelesaikan sesuatu 2 kali, tetapi mereka diganggu 2 kali berturut-turut. Sekarang ketika saya memikirkan tentang gairah, wajah saya masih panas dan jantung saya berdebar kencang. Untuk sesaat, wajahku tertutup awan merah. Padahal, Ross sengaja berkata, demikian, hanya ingin membangkitkan hasrat Li Yuchen agar dia dan Lin Huan menyelesaikannya dengan lancar. Hehe, Yuchen, kemana kakak Huan pergi bersamamu malam itu? Ross benar-benar licik. Dia bertanya langsung. Tidak ada lagi. Li Yuchen berkata dengan malu-malu. Dia mencium ibumu. Ciuman kakak Huan begitu nyaman hingga membuat orang naik ke awan. Lanjut Ross. Yah, kakak Huan sangat nyaman untuk dicium. Aku merasa gatal saat menciumnya. Li Yuchen segera teringat adegan dicium oleh Lin Huan dan berkata dalam keadaan mabuk. Apa berikutnya? Ross seperti seorang penghipnotis. Lalu kakak Huan menyentuhku. Jari-jarinya sangat tipis, seperti sihir pada umumnya, menyentuh setiap posisi sangat nyaman, seolah-olah terkena listrik pada umumnya. Dia merasakanku dan menyentuh kakiku. Aku benar-benar mabuk dan bersemangat. Saya sangat berharap saudara Huan dapat memeluk saya erat-erat dan membelai saya dengan baik. Petik 2. Pada saat ini, Li Yuchen benar-benar mabuk, sisa rasa dari keindahan aslinya, seluruh tubuh yang sebening kristal kulit salju terlepas dari gelombang merah, Amerika negara tidak bisa menyelesaikan masalah. Apa selanjutnya? Kalau begitu, kakak Li Huan tidak menekanmu di bawahnya. Ross sepertinya sangat mengenal penampilannya. Tentu saja, Li Yuchen melanjutkan, itu adalah momen terbaik dalam hidupku. Kakak Huan menekanku di bawah tubuhnya. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang kuat dan dadanya yang kuat. Aku masih bisa merasakan tangan rampingnya begitu nyaman, saya ingin berharap momen ini terus berlanjut, seberapa bagusnya. Petik 2. Apa selanjutnya? Ross dengan lembut meraih tangan Li Yuchen dan meletakkannya di tempat tidur Lin Huan. Selanjutnya, aku berharap saudara Huan akan terus membelai punggungku. Namun, dia berhenti. Saat kami berada di dalam mobil, seseorang menghentikan kami. Li Yuchen berkata dengan nada menyesal. Apakah kamu yakin kamu merasa kasihan? Aku merindukan perasaan itu, bukan? Ross seperti seorang guru spiritual. Yah, aku sangat merindukan momen itu untuk terjadi lagi. Li Yuchen bergumam. Kalau begitu, itu bisa terjadi sekarang. Ross berkata sambil tersenyum, sekarang kamu hanya perlu berbaring di tubuh saudara Huan, gunakan cintamu untuk menciumnya dan membelainya, maka momen itu akan terjadi lagi. Benarkah? Li Yuchen berkata dengan ragu. Tentu saja itu benar. Bagaimana mungkin saudari Ross menipumu? Kata Ross dokter warna bunga persik, Li Yuchen mengangguk, seperti yang diharapkan, seperti anak kucing yang pintar berbaring di tubuh Lin Huan. Namun seluruh tubuhnya sedikit gemetar karena kegugupannya. Namun, di bawah hipnosis godaan Ross, Li Yuchen telah kehilangan dirinya sendiri dan melakukan sedikit demi sedikit dengan festival Ross. Sekarang, pergi dan belai saudara Huan dengan sepenuh hatimu. Ross berkata dengan lembut. Li Yuchen tidak dapat menahan diri untuk membelai Lin Huan, membelai dada Lin Huan yang kuat, membelai tubuhnya yang kuat. Pada saat ini, Li Yuchen merasa seolah-olah dia telah kembali ke momen aslinya. Ketika sesaat dia dibelai oleh Lin Huan, perasaan anggun yang nyaman seperti itu membuatnya merasakan sisa rasa. Li Yuchen tidak dapat menahan diri untuk tidak melepaskan mantel Lin Huan dan mencium dadanya dengan cintanya. Ketika tubuh lembutnya bergesekan dengan tubuh Lin Huan tampaknya bereaksi, dan tubuh bagian bawahnya yang besar tiba-tiba berdiri melawan Li Yuchen. Benda keras itu mengejutkan Li Yuchen dan melompat turun sambil berteriak. Namun, melihat tubuh bagian bawah Lin Huan tidak berdiri tegak, Li Yuchen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Itu benda apa, seberapa kuat besi itu? Ross tidak dapat menahan tawa seperti bunga persik, berkata, hujan, hal yang paling membahagiakan antara pria dan wanita adalah ketika benda sebesar itu masuk ke dalam tubuhmu. Ah, Li Yuchen terkejut dan berkata, begitu besar, masuk ke dalam tubuhku, apakah tidak sakit sampai mati? Awalnya sedikit sakit, tetapi setelah sakit, itu adalah kebahagiaan yang tak ada habisnya. Ross tampak sangat mabuk, melihat Li Yuchen terus-menerus ragu, benarkah begitu? Tentu saja itu benar, kalau tidak, mengapa kita semua sangat mencintai saudara Huan? Karena saudara Huan dapat membawa kita kebahagiaan yang tak ada habisnya. Ross berkata dengan tulus, baiklah, aku percaya padamu, Sister Ross.
Li Yuchen menganggukkan kepalanya dengan lembut, menunggu untuk berjalan lagi, tetapi Nightmare berhenti dan berkata, "Rose, aku merasa sedikit salah." "Ada apa?" Rose menatap Nightmare dan bertanya. "Kitab suci kebahagiaan milik saudara Huan sangat ajaib, tetapi bahayanya juga ada bersamaan dengannya. Dikatakan bahwa ketika saudara Huan pertama kali mempraktikkan kitab suci kebahagiaan, dia dirasuki beberapa kali. Saat itu, saudari Qiyu masih ada di sana. Oleh karena itu, saudari Qiyu, Mengya, dan Mengsu adalah orang-orang yang paling mengenal harta karun kebahagiaan. Menurut pendapatku, demi keselamatan, lebih baik memberitahu mereka untuk memastikan keselamatan." Li Yuchen mendengar Nightmare berkata demikian, tanpa diduga sedikit pun kehilangan, "Itu sebabnya aku dan saudara Huan tidak mengalami hal seperti itu. Yuchen, cepat atau lambat kamu akan menjadi saudara Huan. Jangan terburu-buru." Nightmare berkata dengan ringan. "Siapa yang terburu-buru?" Wajah Li Yuchen tiba-tiba memerah tak tertandingi, melihat keadaan berubah lagi. Li Yuchen mendengarkan keputusan mereka. Rose mendengarkan analisis mimpi buruk, mengangguk dan berkata, "Mimpi buruk, kau benar. Lebih baik berhati-hati." Saat itu, Rose menelepon Mengya. Ketika Liu Mengya mendengar bahwa sesuatu terjadi pada Lin Huan, wajahnya menjadi pucat dan berkata, "Baiklah, ayo pergi sekarang." Mengya menutup telepon dan segera memanggil semua saudari. Saat itu pukul 10 malam dan semua saudari sudah ada di sana. Begitu mereka mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada Lin Huan, mereka semua melompat dalam hati dan ingin segera terbang ke sisi Lin Huan. Saat ini, Liu Mengya dan saudari-saudarinya menemukan Crow, memintanya untuk mengatur kendaraan, dan kemudian pergi jauh-jauh ke rumah sakit kuil surga di kota G. 1,5 jam kemudian, kendaraan telah memasuki rumah sakit kuil surga. Untungnya, saat itu malam dan tidak banyak orang di rumah sakit. Jika siang hari, ketika para wanita cantik ini turun satu persatu, pemandangan yang menakjubkan itu pasti akan membuat orang banyak. Namun, pengemudi Lin Huan, Hei Bao, yang telah duduk di Lamborghini, begitu pula Tiange dan si botak, melihat para wanita cantik kelas 1 itu keluar dari mobil satu persatu dan berjalan menuju bangsal. Ketiga orang itu tiba-tiba terlihat konyol. Terutama si botak, mengusap matanya, berkata, "Aku tidak salah. Kok tiba-tiba ada begitu banyak wanita cantik, apakah itu dari langit? Menurutmu pasien mana yang akan dilihat oleh para wanita cantik ini?" Saudara Tian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Bagaimana aku tahu itu? Ada lebih banyak orang kaya yang tinggal di rumah sakit ini." Panther menunjuk ke Land Rover di sebelahnya. "Bagaimana aku bisa melewatkan wanita secantik itu? Aku akan pergi dan melihat-lihat." Dengan kepala gundul dan tidak fleksibel, dia segera melompat keluar dari mobil. "Kamu tidak ingin dipukuli menjadi kepala babi lagi." Bengkaknya belum hilang. Panther dan Tiange tertawa bersamaan. "Jika kau mati di bawah bunga peoni, kau akan menjadi hantu romantis." "Kau tidak mengerti." Si botak pergi ke gedung rumah sakit tanpa ragu-ragu. Si botak berlari sepanjang jalan untuk melacak, tetapi melihat 8 wanita cantik, dengan tergesa-gesa untuk duduk di lift. Si botak tidak dapat menahan diri untuk tidak juga bergegas masuk ke dalam lift. Berdiri di dalam lift beberapa saat, matanya hampir lurus. Lihatlah ini dan itu, tetapi masing-masing dari 8 wanita cantik memiliki karakteristik dan kecantikannya sendiri, tetapi mereka semua begitu cantik sehingga mereka masih tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Tatapan si botak ini, tidak dapat menahan air liur yang tersisa. 8 wanita cantik tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan jijik dan mengabaikannya. Kemudian lift tiba, dan 8 wanita keluar dari lift dengan tergesa-gesa. Melihat tubuh mereka yang indah, si botak tidak dapat menahan diri untuk tidak mengikuti mereka. Ikan kecil adalah penguasa hal-hal yang baik. Meskipun dia sedang memikirkan kakak laki-laki sekarang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi, "Dasar si botak besar, apa yang kau lakukan dengan kami?" Si botak tidak dapat menahan senyum. "Aku tidak mengikuti kamu, aku hanya lewat saja, lewat saja." Ikan kecil mau tidak mau memelintir wajahnya dan mengikuti kerumunan dengan tergesa-gesa, namun kepala botak itu terlempar ke belakang, yang membuat ikan kecil mau tidak mau menjadi marah dan berhenti. "Kamu ikuti lagi, aku akan pukul kepala babimu sampai botak." Karena ikan kecil itu berdiri dengan kepala telanjang, mencubit pinggangnya untuk berbicara,
dan karena ikan kecil itu dirangsang oleh Lin Huan, tubuhnya berkembang pesat dan berubah setiap hari. Sekarang dada ikan kecil itu berombak, dan sekarang bisa dikatakan, dadanya semakin megah. Lihat kepala botak di tempat itu adalah demensia. Ulurkan tangan Anda untuk menangkap ikan kecil yang berombak itu. Ikan kecil marah, tamparan di wajah botak, sambil berteriak, "Hooligan." Gadis-gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti dan bertanya, "Ikan kecil, ada apa?" Dia menindasku, Ikan kecil itu tidak bisa menahan tangisnya. Bau botak, ikan kecil pun berani menggertak. Bambu Meilanju ditegur Jiao, terbang, botak malang tidak melihat situasinya, sekali lagi dipukuli hingga ke kepala babi. Ketika pria botak itu memandangi para wanita yang berjalan ke bangsal Lin Huan dengan mata kabur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ada begitu banyak wanita di Huan Ge. Wanita Huan Ge cantik, tetapi wanita Huan Ge tidak bisa menyentuhnya. Kemudian si botak kembali ke macan tutul hitam dan saudara Tian sambil menangis. Macan tutul hitam dan saudara Tian tertawa ketika mereka melihat si botak dipukul menjadi kepala babi. Aku berkata, "Jangan pergi, sekarang jujur saja. Aku pernah dipukul menjadi kepala babi." Haha, Tiange tertawa terbahak-bahak. "Kalau begitu, kamu bisa melihat dengan jelas karakter mana yang bisa mendatangkan begitu banyak wanita cantik?" Tanya si macan tutul dengan penuh perhatian. "Benarkah itu?" "Tentu saja, itu adalah saudara kita Huan, yang berada di angin, bebas dan tak terkendali, dicintai oleh semua orang, dan mekar dengan bunga." Si botak tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa iri yang tak tertandingi. Macan tutul memuja dengan tak tertandingi berkata, "Sejak aku bertemu saudara Huan, macan tutulku telah menemukan tujuan hidupku." Liu Mengya, Liu Mengsu, Xiao Yuer, Lin Suewei dan Mei Lanju langsung pergi ke bangsal khusus tempat Lin Huan berada. Mengyan dan Ross segera menyambut mereka masuk. Begitu melihat Lin Huan berbaring di tempat tidur, wajahnya tiba-tiba berubah, hidungnya masam, dan air matanya hampir jatuh. Begitu Liu Chen melihat 8 wanita ini, hatinya menjadi lemah. Mereka semua adalah wanita Huange. Meskipun Huange menyukaiku, sekarang aku tidak ada hubungannya dengan Huange, dan aku tidak percaya diri di depan mereka. Begitu memikirkan ini, Liu Chen menyesalinya. Dalam hati berkata, "Ini adalah istri paling primitif dari kakak Huan, mereka mungkin menyuruhku keluar. Jadi aku harus berhati-hati." Liu Chen segera bersembunyi dengan hati-hati di sudut, suasana tidak berani mengeluarkan napas. Liu Mengya menatap Lin Huan dalam bahaya, tidak berbicara, air matanya jatuh. "Ross, mimpi buruk, kakak Huan telah menjadi seperti ini, kamu bahkan bersembunyi dari kami." Untuk sesaat, semua orang mengeluh, dan Ross serta mimpi buruk ingin mencari cara untuk masuk. Lin Suewei telah meneteskan air mata sepanjang jalan. Saat ini, dia adalah orang pertama yang melakukannya di depan tempat tidur Lin Huan. Dia memegang tangannya dan berkata, "Kakak, aku Suewei. Buka matamu dan datanglah menemuiku." Lin Suewei emosional dan matanya merah. Liu Mengsu menarik Lin Suewei dan berkata, "Kakak Suewei, jangan bersedih. Mari kita bahas bagaimana cara menyelamatkan kakak Huan." Gadis-gadis itu mengangguk. Ross berkata, "Kakak Huan mengonsumsi esensi darah secara berlebihan, jadi untuk menyelamatkan kakak Huan, kita harus mengaktifkan keterampilan membahagiakan kakak Huan. Ross dan aku sudah mencobanya. Sekarang keterampilan membahagiakannya tidak dapat diaktifkan secara otomatis untuk menyerap esensi dalam tubuh kita." Nightmare kemudian berkata, "Jadi kita berpikir tentang kakak Huan yang jatuh dari tebing, bertemu Xiao Yuer, diselamatkan oleh Xiao Yuer, dan kemudian keterampilan itu pulih seperti sebelumnya. Jadi kita berpikir apakah itu karena tubuh perawan Xiao Yuer yang berperan." Ikan kecil itu melangkah maju dan berkata, "Aku tidak tahu, kakak Huan memberitahuku saat itu bahwa jika aku menciumnya saja, aku bisa menyelamatkannya. Lalu aku menciumnya. Siapa yang tahu apa yang terjadi secara tidak sadar." Ketika Liu Mengya mendengar kata-kata itu, dia berpikir dalam, dengan cara ini, ketika saudara Huan diselamatkan oleh ikan kecil, dia dapat secara spontan memulai keterampilan yang membahagiakan itu, kalah bahwa mereka sedang merugi. Mereka berbicara lama sekali, tetapi tidak menemukan ide. Liu Chen tiba-tiba mendapat ide dan berkata, "Bukankah Ibu Ruo Sue dari geng Tianjian? Dia memiliki banyak penelitian tentang kekuatan Guwu. Jika kita memberitahu dia kuncinya, mungkin dia bisa menunjukkan jalannya kepada kita."
Apa yang Yu Chen katakan adalah sangat masuk akal. Mereka adalah senior, dan mereka harus terlibat di dalamnya. Mimpi buruk mengangguk. Ini adalah 8 wanita yang baru saja melihat Li Yu Chen, melihat warna kulit Li Yu Chen seperti salju, alis dan mata seperti lukisan, sungguh cantik tiada bandingan. Lihat dia ke Huan, kakak laki-laki sangat peduli. Mungkin dia pasti juga kakak laki-laki Huan yang cantik baru, tidak diragukan lagi, tetapi saat ini dia juga tidak peduli dengan kemarahan, semua mengangguk padanya. Awalnya, semua gadis memandangnya pada saat yang sama, yang membuat Li jantung Yu Chen melonjak. Pada saat ini, mereka mengangguk pada diri mereka sendiri dengan sangat ramah. Mereka tidak bisa menahan senyum dan berkata, sebenarnya, saudari, apakah kamu masih sangat ramah? Dan berkata, seharusnya tidak terlambat. Tolong beritahu mereka untuk datang. Liu Mengya berkata dengan sedikit khawatir, ini terlalu mencolok di rumah sakit. Kini peralatan yang ada di rumah sakit tidak bisa menyelamatkan Huang He sama sekali. Untuk menghindari perhatian orang, sebaiknya kita pindahkan Huang He ke tempat tersembunyi. Petik 2. Setelah mendengar pidato tersebut, orang-orang merasa itu masuk akal. Jadi Ross pergi untuk menyapa rumah sakit dan memindahkan Lin Huan ke hotel mewah di dekatnya. Ruo Sue, Mo Sun, Mei Mo Yanqi, Mo Feng dan Ye Qianyun datang untuk mendengarkan pidato tersebut berita. Ling Feng menghentikan mobilnya dan Hei Bao naik untuk menyapa. Ling Feng dan yang lainnya tidak punya kesempatan untuk menemuinya. Mereka akan naik, tetapi macan tutul hitam menarik Ling Feng dan berkata, Saudara Feng, kamu akan pergi, sebaiknya jangan naik. Keluarga sedang berbicara, mengapa kamu ikut bersenang-senang? Ling Feng, yang mengatakan ini, sangat tidak senang dan berkata, Saudara Huan dan saya tidak terpisah satu sama lain. Terlepas dari kentut satu sama lain, Saudara Huan sekarang memiliki lebih dari selusin istri, yang mana milikmu? Macan tutul hitam memarahi Ling Feng sebagai kepala arang hitam, menyakiti Ling Feng. Ling Feng mendengarkan di bawah, menuangkan untuk melampiaskan gas, dan berkata dalam hati, memang benar, seseorang naik sekarang, bukan mencari rangsangan. Jadi Ling Feng bersandar di mobil untuk merokok, yang cukup tampan, dan menarik beberapa wanita cantik dari hotel untuk mengobrol. Lagi pula, pemuda tampan seperti Ling Feng, mengendarai mobil mewah, dengan sedikit merokok ekspresinya, dan matanya yang melankolis, memang penuh godaan. Tanpa kepala, sambil menatap kepala babi, dia berkata dengan iri, yah, Ling Feng juga penggemar ribuan orang. Dia hampir menjadi saudara kedua Huan. Siapa yang membuat gen orang tuamu buruk? Saudara Tian menghela nafas. Ya, botak, kenapa kamu tidak melakukan operasi plastik? Keseluruhannya adalah kakak laki-laki Huan, atau Ling Feng kecil, ketika saatnya tiba, keindahan di sekitar akan seperti awan. Kepala, Barehet memarahi, hati dua bersaudara, kamu tidak menghibur hati kecil orang lain yang terluka, lagi dan lagi mengajak orang lain untuk bersenang-senang. Mei Mo Yanqi, Mo Sun, dan Ruo Sue menemani Mo Feng dan Ye Qianyun ke kamar mewah. Ketiga wanita itu sudah melakukan persiapan. Bagaimanapun, 10 istri Lin Huan sangat spektakuler. Tetapi ketika mereka melihat 10 orang, mereka tertegun dan bahkan tidak dapat berbicara. Kecuali mawar dan mimpi buruk, 10 orang lainnya adalah wajah segar. Namun 10 wajah ini seindah bunga dan menakjubkan seperti surga dan manusia. Dokter warna bunga persik, ini membuat ketiga wanita itu tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. 8 wanita itu menatap ketiga wanita itu untuk waktu yang lama. Melihat ketiga wanita itu, mereka juga tidak bisa berkata apa-apa. Adegan itu sangat memalukan. Ross lebih fleksibel, berjalan di tengah kerumunan, berkata sambil tersenyum, para hadirin sekalian, jarang sekali kalian berkumpul hari ini. Izinkan saya memperkenalkan kalian. Jadi Ross memperkenalkan semua orang satu persatu. Setelah perkenalan, suasana canggung mereda. Semua orang saling menertawakan. Meskipun mereka tidak saling mengenal, penting untuk membahas perawatan Lin Huan. Jadi para gadis itu duduk di sofa secara bergantian. Li Yu Chen saat ini telah menjadi yang paling tidak dapat diganggu-gugat, dia melihat ikan termuda, tetapi juga kecantikan yang tak tertandingi, tidak dapat menahan diri untuk tidak diam-diam menarik ikan kecil itu ke sisinya, bertanya, ikan kecil, kamu juga dengan saudara Huan itu? Ikan kecil itu terkejut dan bertanya, yang mana? Itu saja, yang mana? Li Yu Chen tidak bisa menahan keringat dinginnya, berbaring di telinga ikan kecil itu dan berkata,
itu adalah hal yang paling membahagiakan bagi pria dan wanita. Ikan kecil itu mendengar ucapan itu, tidak bisa menahan tawa, berkata, apa yang kamu katakan? Liu Chen mendengarkan, berkata rahasia, sudah selesai, bahkan ikan kecil ini sudah berlayar. Liu Chen merasa sangat lemah untuk sesaat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutuskan dalam hatinya bahwa begitu Lin Huan bangun, dia akan memintanya untuk membayar utangnya. Ketika Liu Chen merasa tidak nyaman, gadis-gadis itu, Mo Feng dan Ye Qianyun juga sedang mendiskusikan bagaimana memperlakukan Lin Huan. Ross sebagai perantara, terus memperkenalkan, ini adalah kakek Mo Sun, Mo Hiro. Gadis-gadis itu dengan cepat memanggil kakek, Mo Feng tersenyum, sangat membantu, melihat Mo Sun di belakang langsung mencubitnya. Mo Feng menatap cucunya yang sangat berharga dan berkata, gadis kecil ini, cuka kakek juga dimakan. Jika terus seperti ini, apa gunanya? Aku harus mengajarinya bagaimana menjadi menantu yang baik dengan hati yang murah hati. Ross menunjuk ke arah Ye Qianyun lagi dan berkata, ini adalah ibu Ruo Sue, Ye Bomu. Ye Qianyun mengangguk dan berkata, jangan menahan diri dan jangan bersikap sopan. Kita semua adalah keluarga mulai sekarang. Semua gadis mengangguk sedikit, dan kemudian Ye Qianyun berkata, konon, kamu telah memikirkan cara untuk menyelamatkan Ahwan. Ross mengangguk dan berkata, kami telah memikirkan cara untuk menghadapinya, tetapi kami tidak yakin. Demi kehati-hatian, kami harus berkonsultasi dengan dua orang tua. Bagaimanapun, kalian semua tahu kekuatan seni bela diri kuno, tetapi kami tidak tahu apa-apa tentangnya. Mereka berdua mengangguk, dan Mo Feng berkata, aku tahu itu. Ketika aku mentransfer kekuatan kepada Ahwan hari itu, aku menemukan bahwa ki internalnya sangat luar biasa, yang sangat berbeda dari para ahli bela diri kuno biasa. Pada hari itu, saudara Ahwan bertarung dengan Sura Jianzun dan menghabiskan banyak esensi darah. Meskipun sumber darahnya terisi kembali, esensinya terlalu banyak terkuras, yang juga merupakan alasan utama mengapa dia tidak bisa bangun sekarang. Semua orang mengangguk. Mo Feng berkata lagi, jadi sekarang untuk menyelamatkan Ahwan, kita perlu menemukan cara dari sumber kekuatan internalnya. Hanya dengan memahami sifat kekuatan internalnya, kita dapat menyesuaikan pengobatan untuk kasus tersebut. Nightmare berkata, Ross dan aku juga memikirkan hal yang sama saat itu, tetapi kami takut sesuatu mungkin terjadi, yang akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Ye Qianyun merenung sejenak dan berkata, aku tahu apa yang dipraktikkan Ahwan adalah seni bela diri yang sangat ajaib yang memadukan keharmonisan antara pria dan wanita. Dengan cara ini, kita akan mulai dari sini. Liu Mengya dengan cepat menyela, sebenarnya, latihan saudara Huan adalah kitab suci kebahagiaan yang ditinggalkan oleh orang tua gurunya Tianxin. Mo Feng dan Ye Qianyun belum pernah mendengar Lin Huan menyebutkan harta karun kebahagiaan, tetapi mereka terkejut ketika mendengarnya. Apakah kamu tahu buku kebahagiaan? Liu Mengya bertanya. Tentu saja aku tahu. Mo Feng sedikit bersemangat dan berkata, aku mendengar guruku mengatakan bahwa kitab suci kebahagiaan ini adalah metode kultivasi pernapasan batin yang paling mendalam dalam ribuan tahun. Bahkan di zaman seni bela diri kuno yang paling makmur, itu adalah salah satu yang terbaik, belum lagi kekuatan seni bela diri kuno telah menurun hingga titik ini. Aku tidak menyangka bahwa Ahwan memiliki kesempatan seperti itu untuk mengolah harta karun yang begitu mendalam. Tidak heran, tidak heran. Kakek, tidak heran saudara Huan berbaring di tempat tidur. Sekarang ini bukan tentang membual tentang betapa bagusnya kitab suci kebahagiaan, tetapi tentang memahami bagaimana memperlakukan saudara Huan. Mo Sun ingin Lin Huan segera turun dari tempat tidur. Dia tidak dapat menahan rasa cemas dan marah. Ya, gadis itu benar. Mo Feng berkata, lalu bagaimana caramu berlatih kitab suci yang penuh kebahagiaan? Liu Mengya melihat Liu Mengsu dan berkata, adik perempuanku dan akulah yang membantu saudara Huan memecahkan kitab suci yang penuh kebahagiaan. Setelah memecahkannya, saudara Huan sangat gembira dan menatap kitab suci yang penuh kebahagiaan selama lebih dari 2 jam. Awalnya, kami berpikir bahwa dia akan segera dapat berlatih kitab suci yang penuh kebahagiaan, tetapi saudara Huan mengatakan bahwa ada poin penting dalam berlatih kitab suci yang penuh kebahagiaan. Baiklah, Liu Mengsu juga mengangguk dan berkata, saudara Huan berkata bahwa untuk mengilhami kitab suci yang penuh kebahagiaan ini untuk dipraktikkan,
kita harus menyerap esensi keperawanan untuk pertama kalinya, tetapi saat itu kita tidak melakukannya. Pada akhirnya, Saudara Huan pergi mencari orang misterius untuk dipraktikkan. Kita belum tahu siapa orang misterius itu. Lin Xuewei tersipu dan berkata, Mengsu, orang misterius apa? Apakah aku misterius? Jadi itu kamu. Aku berkata, mengapa Saudara Huan tersenyum begitu manis? Liu Mengsu berkata dengan mata melotot. Lin Xuewei merasa malu sejenak, dan berkata, pada awalnya, Saudara Huan dan aku masih bersaudara. Tentu saja, kita tidak bisa menjadi Taigong di dunia ini. Semua orang mengangguk satu sama lain, karena pada saat itu, Lin Huan bertekad untuk berlatih kitab suci yang penuh kebahagiaan, tetapi dia dan Lin Xuewei masih saudara dan saudari di permukaan. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah satu sama lain, mereka tidak di mata orang luar. Oleh karena itu, masalah ini tidak boleh diungkapkan terlalu banyak. Ye Qianyun merenung sejenak dan berkata, dengan cara ini, kitab suci yang penuh kebahagiaan ini dimulai oleh perawan Xuewei Jingyuan. Setelah memulainya, dia tidak akan dapat berlatih kitab suci yang penuh kebahagiaan ini. Liu Mengya menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Saudara Huan dirasuki beberapa kali, yang sangat berbahaya. Untungnya, saudara perempuan saya dan saya membantunya tepat waktu dan menyelamatkan namanya. Bagaimana situasinya saat itu? Ye Qianyun tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Suatu kali, ketika dia berlatih, dia kehilangan kendali. Saudari Qiu memanggil kedua saudara perempuan kita tepat waktu untuk menenangkannya. Sejak saat itu, keterampilannya telah meningkat pesat. Liu Mengya teringat situasi saat itu. Iblis pesona Yanji tidak dapat menahan diri untuk berpikir sejenak, berkata, jadi, bagaimana kondisi kakak Huan saat itu? Saat itu, mata kakak Huan merah, dan situasinya sangat menakutkan, tetapi gairahnya tinggi. Liu Mengsu mencoba menggambarkan situasi saat itu dokter warna bunga persik, itu tidak sesuai dengan situasi Huange saat ini. Iblis mempesona Yanci berkata dengan lembut, saudara Huan sedang dalam masa pertumbuhan keterampilan pada saat itu. Dia tidak dapat menekannya, jadi dia menjadi kerasukan. Sekarang saudara Huan kelelahan, dan kesehatannya sangat rusak. Oleh karena itu, kita harus menganalisis ini situasi dan lihat bagaimana memperlakukan saudara Huan. Petik 2. Semua orang mengangguk. Ross memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, saya ingat suatu kali, saudara Huan diserang oleh kejahatan Sirius, dan Qi yang asli menjadi rusak. Menurut Yanji, itu tidak sesuai dengan situasinya saat ini. Berkata, Ross dan aku memikirkan saudara Huan. Saat itu, karena dia dibawa oleh Sirius dan Suehong, dia melarikan diri bersama keluarga Lin dan menghabiskan kekuatan internalnya. Akhirnya, dia jatuh ke tebing dan bertemu dengan Xiao Yuer secara kebetulan. Dengan bantuan Xiao Yuer, pemulihan Huan sama baiknya dengan sebelumnya. Oleh karena itu, kami bertanya-tanya apakah dia harus menjadi perawan untuk mengaktifkan kembali pengoperasian keterampilan bahagianya ketika dia sangat kelelahan di dunia batin. Petik 2. Mo Feng mengangguk sedikit dan berkata, apakah itu masuk akal? Tapi masalah utamanya adalah Huan sekarang dalam keadaan koma ketika dia kelelahan. Mari kita lihat apakah dia juga kelelahan ketika dia diselamatkan oleh Xiao Yuer. Ross dengan cepat berkata, saya telah bertanya pada ikan kecil tentang hal ini. Ikan kecil mengatakan bahwa meskipun saudara Huan terluka parah pada saat itu, dia dapat berbicara dan tertawa, jadi kami tetap waspada. Dia berpikir bahwa jika ada kesalahan dalam metode dan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki, dia akan terlambat untuk bertobat. Setelah berpikir lama, Meimo Yanci berkata, sejauh yang saya tahu, jika budidaya yin dan yang dalam bahaya karena kehabisan kekuatan internal, lebih baik memulai asal mula metode budidaya. Kamu bilang hanya Xuewei yang bisa menyelamatkannya. Ross tiba-tiba terkejut berkata, aku tidak yakin, tapi ada aturan untuk semuanya. Menurutku meskipun kitab suci itu ajaib, itu juga tidak dapat dipisahkan dari aturan terbesarnya, kata Meimo Yanci. Ye Qianyun mengangguk dan berkata, Yanci benar. Sekarang Huan sudah kelelahan, dan seni kebahagiaan tidak dapat diaktifkan. Hanya mereka yang mengaktifkan seni kebahagiaannya yang dapat mengaktifkan kembali kitab suci yang penuh kebahagiaan. Ketika Lin Xuewei mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencerahkan matanya dan berkata, apa yang dikatakan bibiku masuk akal. Ketika saudari Qiu sedang sekarat, saudara Huan biasanya menghabiskan terlalu banyak energi.
Saat itu, dia menelepon saya di saat yang paling kritis. Ketika saya pergi, saudara Huan hampir kehilangan akal sehatnya. Kemudian, dengan bantuanku, dia mendatangi Mo Feng sambil menepuk pahanya dan berkata, itu benar. Tampaknya Sue Wei adalah orang kunci untuk memulai kembali keterampilan yang membahagiakan ini. Pada saat yang sama, semua saudari sangat gembira dan berkata, Sue Wei, kali ini semuanya terserah padamu. Lin Sue Wei mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saudari, aku akan menyelamatkan saudara Huan. Melihat wajah Lin Sue Wei yang memerah, gadis-gadis itu tidak bisa menahan senyum. Para wanita menyaksikan Lin Sue Wei memasuki ruangan, tetapi hatinya masih berdebar-debar. Li Yuchen memperhatikan Lin Sue Wei masuk ke kamar dan berkata, dia memulai harta karun saudara Huan, jadi saudara Huan pasti sangat mencintainya. Li Yuchen masih khawatir. Lagi pula, dia tidak bisa dianggap sebagai anggota keluarga Lin. Dia sedikit gugup sejenak. Lin Sue Wei pergi ke tempat tidur Lin Huan dan melihat Lin Huan yang terbaring diam di tempat tidur. Dia berkata dengan sedih, saudaraku, kamu telah pergi berhari-hari. Kamu tidak tahu bahwa Sue Wei memikirkanmu setiap hari. Melihat wajah pucat Lin Huan karena kehabisan esensi, dia tidak bisa menahan perasaan sedih dan berkata, mengapa kamu bekerja begitu keras? Apakah kamu lupa janjimu kepada ibuku dan sumpahku? Meskipun Lin Sue Wei membenci Lin Huan, dia penuh cinta di hatinya. Dia bergumam lagi, saudaraku, Sue Wei datang untuk menyelamatkanmu. Untuk sesaat, Lin Sue Wei dengan lembut melepas pakaian Lin Huan, lalu duduk di depan Lin Huan dan perlahan melepas semua pakaiannya. Tiba-tiba, kulit seperti salju seperti batu giok muncul, bahu seperti batu giok, pinggang ramping, kaki ramping, jiwa yang indah menggugah. Lalu Lin Sue Wei dengan lembut memeluk Lin Huan. Ketika Lin Huan memasuki tubuhnya lagi, Qi Yin dan Yang yang tidak aktif sepertinya mencium esensi lawan jenis aslinya. Dan esensi Lin Sue Wei adalah kunci untuk memulai pengoperasian seni kebahagiaan, sehingga esensi tersebut juga secara spontan masuk ke dalam tubuh Lin Huan. Dengan cara ini, Qi Yin dan Yang yang tidak aktif mulai terbangun perlahan. Kemudian Yuanying Lin Huan benar-benar hidup kembali, seperti lapar selama berhari-hari, dengan rakus menyerap esensi tubuh Lin Sue Wei. Dengan esensi mengalir ke tubuh Lin Huan perlahan-lahan terbangun. Melihat wajah lembut Lin Sue Wei, dia tidak bisa menahan senyum. Lin Sue Wei tiba-tiba ditertawakan oleh Lin Huan. Seolah-olah dia telah ditangkap. Wajahnya memerah dan dia ingin mencari tempat untuk masuk. Kemudian Lin Huan dengan lembut menyentuh pipi Lin Sue Wei dan berkata, adik, aku sangat merindukanmu akhir-akhir ini. Aku memimpikanmu sepanjang waktu. Aku ikut koma, dan saya masih berpikir, apa yang harus kamu lakukan jika saya tidak bisa bangun. Begitu Lin Huan mengatakan ini, air mata Lin Sue Wei tiba-tiba jatuh di bahu Lin Huan dan berkata, kamu masih berkata, kamu bahagia akhir-akhir ini. Kamu melupakanku. Lin Huan dengan lembut membelai punggung giok Lin Sue Wei dan berkata, bagaimana saudaraku bisa melupakanmu? Bahkan jika aku melupakan diriku sendiri, aku tidak akan melupakanmu. Ketika Lin Sue Wei mendengar ini, dia langsung merasa kenyang. Dia menatap mata Lin Huan dan berkata, saudaraku, aku tidak ingin kamu melupakan dirimu sendiri, apalagi aku. Lin Huan melihat penampilan Lin Sue Wei yang sangat cantik dan mengangguk dengan lembut. Kemudian Lin Sue Wei dengan lembut bergantung satu sama lain dan mencium Lin Huan. Karena Lin Sue Wei tidak bertemu Lin Huan selama beberapa bulan, bisa dikatakan mereka bergairah. Mereka bolak-balik di tempat tidur lagi dan lagi. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka bahagia. Ikan kecil sudah menunggu dengan tidak sabar, berkata, berapa lama, masih belum keluar. Rose tidak bisa menahan tawa dan berkata, Sue Wei sudah lama tidak bertemu Huange. Aku yakin dia tidak bisa menyerah. Ikan kecil tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening dan berkata, saya sudah lama tidak bertemu saudara Huan. Mengapa kamu tidak memburu mereka? Liu Mengsu mendesak ikan kecil itu untuk berkata. Ikan kecil itu tidak dapat menahan diri untuk tidak memandangnya dan berkata, aku tidak akan pergi. Jika saudara Huan tidak senang, dia akan mengusirku lagi. Cerdas. Semua gadis menertawakan kata-kata itu. Hanya Li Yuchen yang merasa tidak enak di hatinya dan berpikir, kamu takut mengusirku, tapi aku takut aku harus pergi sendiri. Lin Sue Wei tidak keluar untuk waktu yang lama, dan dari waktu ke waktu dia mendengar suara gembira.
Semua saudari tahu bahwa Lin Huan pasti sudah bangun. Mau tak mau mereka menghilangkan awan di hati mereka. Untuk sesaat, mereka begitu bahagia hingga mengabaikan Liu Chen. Saat ini, Lin Xuewei mendorong pintu keluar. Wajahnya secantik bunga persik. Melihat kepuasannya, semua saudari tidak bisa menahan tawa. Melihat kedua saudari itu tersenyum, wajah Lin Xuewei menjadi semakin merah untuk sesaat. Xuewei, apakah saudara Huan sudah bangun? Rose bertanya dengan sadar. Lin Xuewei menganggukkan kepalanya dan berkata, saudara Huan telah bangun, tetapi keahliannya belum pulih. Ini membutuhkan bantuan dari semua saudari. Ketika para wanita mendengar ini, mereka langsung berseru dengan semangat, ya. Dia bergegas ke kamar. Lin Xuewei dengan cepat berhenti dan berkata, saudara Huan berkata bahwa konsumsi energinya kali ini berlebihan. Butuh proses untuk pulih, jadi mari kita semua saudari datang satu persatu. Ah, kalau begitu kita harus menunggu. Mereka semua berkata dengan kecewa. Ya, hanya selangkah demi selangkah dia bisa pulih secara bertahap. Kalau tidak, saya khawatir sesuatu akan terjadi. Lin Xuewei tidak mengerti alasannya dan mencoba menjelaskan. Mo Feng mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, seperti ini, esensinya dikonsumsi sekaligus. Jika dia memasukkannya lagi, tubuhnya tidak dapat menyerapnya sepenuhnya, tetapi akan menyebabkan pemborosan. Kakakmu Huan, kalian semua bisa menunggu dengan tenang. Ye Qianyun juga tersenyum ramah dan berkata, sekarang Huan sudah bangun, ini adalah hal yang baik, silakan menunggu. Semua wanita mengangguk, tapi siapa yang akan pergi selanjutnya? Anda melihat saya dan saya melihat Anda, tetapi mereka rendah hati satu sama lain. Lin Xuewei tersenyum, sangat cantik, berkata, saudara. Huan berkata, sesuai dengan lamanya waktu bersama saudara laki-laki Huan. Meng Ya dan Meng Su adalah orang pertama yang mengikuti saudara Huan, jadi biarkan mereka pergi dulu. Ruangan itu dengan penuh kegembiraan. Mo Sun harus menunggu sampai dia tidak tahu sudah waktunya tahun monyet, dan dia merasa sangat tersesat. Liu Chen tidak tahu apakah dia bisa mengatur dirinya sendiri, dan dia tidak memiliki dasar hati. Liu Mengya dan Liu Mengsu masuk ke kamar dan melihat senyum jahat Lin Huan. Mereka sangat marah sehingga mendorong Lin Huan hingga jatuh. Liu Mengya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, ada apa dengan Ruo Xue, Mo Sun, dan Yan Ji? Ya, dan siapa nama Yu Chen? Ada apa? Liu Mengsu juga menelepon. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sambil tertawa, Lin Huan mengulurkan tangan dan membelai sepasang saudara perempuan. Kedua saudara perempuan itu sudah lama tidak disentuh oleh Lin Huan. Lin Huan merasakannya dan menggigil di sekujur tubuhnya. Untuk sesaat, dia masih peduli pada Ruo Xue, Mo Sun, dan Mei Moyanqi. Mereka telah jatuh ke pelukan Lin Huan. Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Sentuhan yang bagus, kedua saudara perempuan itu kembali merasakan kegembiraan yang tak terbatas dan Lin Huan mengalami perjalanan yang bahagia, mencapai puncak yang tak berujung. Ketika kedua saudara perempuan itu mendapatkan kepuasan yang tak terbatas, mereka melupakan Mo Sun, Yan Qi, dan Ruo Xue. Mereka begitu bahagia sehingga mereka keluar dari ruangan, memanggil Rose dan Nightmare, dan duduk di sofa. Liu Mengsu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, kakak, ketika kita datang ke sini, kita berdiskusi. Bagaimana kita bisa lupa bahwa kita ingin mengajukan pertanyaan kepadanya? Liu Mengya tertegun dan berkata, ya, saudara Huan, sekarang keadaannya semakin buruk. Kita semua sudah lupa. Ikan kecil itu dengan gembira datang dan berkata, saudari Mengya, saudari Mengsu, aku dapat membantu kalian membawa barang-barang yang kalian lupa. Liu Mengsu berkata dengan nada meremehkan, biasanya kalian berkata galak, kepada saudara Huan di depan seperti anak kucing. Siapa yang berkata begitu, aku masih baik di depannya. Kata ikan kecil itu sambil mencubit pinggangnya. Baiklah, ketika kalian masuk, kalian akan bertanya kepadanya mengapa dia merekrut begitu banyak saudari tanpa persetujuan mereka. Jika dia tidak mengakui kesalahannya, kalian tidak akan membiarkan dia menyentuh kalian. Liu Mengsu berkata kepada ikan kecil itu. Ini, ikan kecil itu tidak dapat menahan diri untuk memegang ujung pakaiannya dan ragu-ragu. Aku bilang kalian terlihat baik. Liu Mengsu berkata, apa yang kalian bicarakan? Mendengar mereka bergumam, Mo Sun tampaknya berbicara buruk tentang dirinya sendiri. Dia bangkit dan berdiri dan bertanya,
Itu bukan urusanmu. Jangan cari adikmu. Ikan kecil itu berkata sambil tersenyum. Kenapa kamu tidak peduli padanya? Ini tentang mereka. Liu Mengsu juga memiliki temperamen yang lurus, menunjuk ke salju dan sihir Yanqi. Ada apa dengan kita, adik perempuan? Setan pesona Yanqi, dengan senyum genit, muncul. Mo Feng tersenyum tak berdaya, aduh, orang tua itu atau menyembunyikannya, provinsiku berlumuran darah. Sekarang Mo Feng turun ke bawah untuk mencari Ling Feng untuk merokok. Ye Qianyun melihat beberapa gadis dan berkata kepada Ruo Sue, Sue, kamu seharusnya tidak terlalu terlibat dalam urusan cemburu ini dan berusaha untuk memiliki anak laki-laki gemuk sesegera mungkin. Kata-kata ini baru saja didengar oleh Li Yuchen di sampingnya. Li Yuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menusuk telinganya dan berhenti. Sejenak, Bu, mengapa kamu mengatakan itu lagi? Jika salju mempermalukan tanah, bagaimana bisa kamu begitu keras kepala? Ye Qianyun mengeluh dan berkata, tidak peduli seberapa banyak mereka membuat masalah, apa gunanya? Huan adalah orang yang telah mempraktikkan kitab suci yang membahagiakan. Dia tidak akan mengasingkan siapapun. Tetapi jika kamu melahirkan seorang anak dan membiarkan Huan menjadi seorang ayah, dia akan semakin mencintaimu. Itu adalah kartu truf. Kamu pasti benar mendengarkan ibumu. Kata-kata ini diucapkan oleh wajah If Snow yang memerah tanpa henti, meskipun berulang kali mengangguk, tetapi selalu merasa tidak cocok, belum lagi If Snow juga tidak punya hati. Namun, ini didengar oleh Li Yuchen, tetapi itu sangat berbeda. Li Yuchen tidak dapat menahan diri untuk berpikir, Bibi Ye benar. Aku ingin saudara Huan lebih memperhatikanku. Aku ingin berdiri di depan semua gadis. Aku harus membantu saudara Huan memiliki anak terlebih dahulu. Saat itu aku akan menjadi yang paling percaya diri, bukan yang paling tidak percaya diri. Li Yuchen sangat senang ketika dia memikirkannya. Dan sayap itu, Mo Sun dan Liu Mengya, Liu Mengsu memiliki mata besar yang menatap ke atas, tampaknya bau artileri sangat kuat. Setan pesona Yanqi memalingkan wajah untuk tersenyum dan berkata, dua saudara perempuan yang lebih muda, semua orang adalah keluarga, mengapa bersikap kaku? Siapa yang bersama keluarganya? Tidak ada yang besar atau kecil. Liu Mengsu meraung, tidak ada yang besar atau kecil, dan kamu tidak terlihat lebih tua dariku. Mo Sun berkata tidak yakin. Adik perempuanku dan aku telah bersama saudara Huan begitu lama. Aku adalah saudara perempuanku. Ada apa denganmu? Semakin banyak Liu Mengsu berkata, semakin marah dia. Aku tidak yakin. Aku tidak memanggilmu saudara perempuan. Mo Sun tidak hanya keras kepala tetapi juga panas. Dokter warna bunga persik, gadis kecil ikan ini terlihat konyol, tetapi saat ini sangat pintar, melihat perang, dengan cepat menyelinap ke samping. Aku tidak akan melangkah ke gerbang keluarga Lin tanpa memanggil kakakku yang memiliki keputusan akhir. Bagaimanapun, Liu Mengsu mengikuti Lin Huan untuk waktu yang lama, dan pinggangnya terasa keras. Kata-kata ini segera membangkitkan amarah Mo Sun, berkata dalam hati, Kakak Huan telah memberikan semuanya kepadaku, kamu masih tidak berani membiarkanku melangkah ke gerbang keluarga Lin. Apa yang kamu katakan? Dia meraung sejenak. Aku bilang kamu tidak bisa melangkah ke pintu keluarga Lin. Liu Mengsu meraung. Mo Sun menjadi semakin marah. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengatakannya lagi dan lagi. Kamu tidak bisa melangkah ke pintu keluarga Lin. Liu Mengsu berkata dengan enggan. Kamu tidak diizinkan memasuki gerbang keluarga Lin. Aku akan menghajarmu. Kamu berani mengatakan kamu tidak akan membiarkanku memasuki gerbang keluarga Lin. Mo Sun berkata untuk datang, melambaikan tangan untuk maju. Liu Mengsu adalah wanita yang lemah, dan dia sangat takut sehingga dia kehilangan mukanya. Melihat situasinya tidak benar, dia dengan tergesa-gesa meraih tinju Mo Sun. Namun, Liu Mengsu sudah memeluk adiknya dan menangis, berkata, kakak, dia ingin memukulku, dia ingin memukulku. Liu Mengya melihat Mo Sun berani menggertak adiknya, juga marah, berkata, gadis kecil, kamu sangat marah. Aku lebih dari sekadar marah. Jika aku tidak memukulnya, sulit bagiku untuk menyingkirkannya. Kemarilah dan pukul aku. Kurasa kamu punya keberanian. Liu Mengya tiba-tiba melepaskan Liu Mengsu, melangkah maju dan berkata. Mo Sun berjuang untuk pergi, dan iblis Yanqi menariknya. Mo Sun tidak bisa menahan tangis. Lepaskan aku dan biarkan aku memukulnya. Liu Mengya berdiri di masa lalu dan berkata, ayo, kamu pukul. Aku, situasinya sedang berperang. Lin Xuewei tidak bisa melihatnya lagi.
Dia berteriak, "Cukup, apakah kamu bersenang-senang seperti ini?" Kemudian kedua belah pihak tidak mau melepaskan. Liu Mengsu berkata, "Kakak Sue Wei, kamu lihat gadis ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, jangan perlakukan dia dengan buruk." Siapa yang tidak besar dan tidak kecil? Mo Sun masih tidak yakin. Untuk beberapa saat, mereka mulai bertengkar lagi. Pada saat itu, Nightmare dan Rose baru saja keluar. Rose mendatangi Mo Sun dengan wajah dingin dan berkata, "Mo Sun, mengapa kamu tidak memiliki ingatan yang panjang? Aku tidak ingat pelajaran terakhir kali." Mo Sun mendengarkan dan melihat penampilan Li Yuchen yang lembut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, "Aku tahu." Mo Sun menjadi tenang dan berkata kepada saudara perempuan Liu, "Kakak Mengya, Kakak Mengsu, ini salahku. Aku tidak besar dan tidak kecil. Jangan marah." Kata-kata mawar itu membuat gadis nakal itu bertingkah laku baik, yang membuat Liu Mengsu dan Liu Mengya penasaran. Mau tak mau aku memandangi mawar itu dengan rasa ingin tahu. Mengyan mengingatkan Mei Lanju dan Zhu untuk pergi ke kamar Lin Huan, lalu berkata, "Ceritanya panjang." "Apa itu?" Liu Mengsu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ini akan dimulai dari pertempuran terakhir." Rose mau tidak mau mengatakan sebab dan akibat dari masalah tersebut lagi. Setelah mendengarkan, semua wanita tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Li Yuchen. Untuk pertama kalinya, Li Yuchen sangat dihargai, tetapi mereka dengan jelas melihat permusuhan yang mendalam di mata satu sama lain. Li Yuchen melambai dan berkata, "Saya tidak bersalah, saya tidak bersalah." "Tidak bersalah, kamu bahkan tidak naik perahu, jadi kamu mendapat perlakuan yang baik." Liu Mengsu segera merasa sangat tidak adil. Li Yuchen memperhatikan kerumunan itu mendekatinya dan duduk di sofa, berharap menemukan sudut untuk masuk. Lin Xuewei dengan cepat menghentikan beberapa orang dan berkata, "Saudari, sebenarnya, uang saudara Huan ada di tanganku. Siapa yang dia inginkan, berikan, ini sangat mudah. Jangan khawatir, ya, Xuewei adalah perbendaharaan kami." Liu Mengya sangat gembira, dan semua gadis segera berpihak pada Lin Xuewei. Pada saat yang sama, Fan Fan berkata, "Xuewei akan menjaga lemari besi. Saudara Huan tidak punya uang. Dia tidak berani mengacaukannya." Lin Xuewei mengangguk. Pada saat ini, Ibu Ruo Xue memberitahu putrinya lagi, "Lihat, tahukah kamu bahwa Lin Xuewei dapat mengendalikan perbendaharaan Huan, tetapi mereka tidak bisa." Ruo Xue tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana aku tahu itu?" Ibu Ruo Xue mau tidak mau menganalisis, meskipun gadis-gadis itu memiliki kecantikannya sendiri, kecantikan Lin Xuewei adalah istri yang lembut dan baik. Selain itu, Lin Xuewei memiliki hubungan yang dalam dengan Huan. Dia dekat dengan Mei Zuma, jadi Huan pasti yang paling disukainya. Li Yuchen mendengarkan, tapi merasa ucapan Ye Qianyun sangat masuk akal. Ruo Xue mengangguk sedikit, mendengarkan Ibu Ruo Xue berkata lagi, "Tetapi jika kamu melahirkan seorang Huan terlebih dahulu, yang disebut ayah anak dari hati ke hati, cinta seorang Huan tanpa sadar akan berpindah ke putranya, maka pada saat itu, orang kesayangan Huan tidak tahu siapa orangnya." Daun Qianyun ini berulang kali dengan kelas salju, jika sisi salju mendengarkan jawaban samping, di dalam hati tetapi tidak seberapa serius. Namun, Li Yuchen, yang berada di sampingnya, mengingat semuanya dan berkata, "Bibi Ye benar. Aku yang terakhir, aku harus melahirkan saudara laki-laki Huan terlebih dahulu. Maka dia akan sangat mencintaiku." Ketika Li Yuchen memikirkan hal ini, waktu telah berlalu tanpa disadari. Pada saat ini, keempat saudara perempuan Mei Lanju dan Zhu keluar dari kamar dan memanggil ikan kecil. Melihat akhirnya dia memanggil dirinya sendiri, ikan kecil itu sangat senang. Dia membuat wajah besar ke arah kerumunan dan berjalan ke dalam ruangan, yang membuat penonton tersenyum. Gadis ini. Ikan kecil itu masuk ke dalam kamar, melihat Lin Huan tidak dapat menahan tangisnya. "Kakak, kamu terlalu jahat, kamu tidak menginginkan ikan kecil." Gadis ini sangat pandai berpura-pura. Lin Huan berkata sambil tersenyum, "Ya, kakak Huan tidak menginginkanmu lagi." "Apa? Kamu benar-benar tidak menginginkanku?" Ikan kecil itu tiba-tiba duduk dan menatap Lin Huan. "Ada apa?" Kakak Huan mengatakan yang sebenarnya. Lin Huan masih berkata sambil tersenyum. "Kamu tidak menginginkanku, dan aku tidak menginginkanmu." Ikan kecil itu mencibir mulutnya dan dengan sengaja berjalan ke arah Lin Huan dan berputar di sekelilingnya.
Lingkaran ini meluruskan mata Lin Huan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa ikan kecil ini benar-benar stok yang potensial. Ketika saya bertanya padanya, dia masih sangat muda. Tetapi saya belum melihatnya selama beberapa bulan. Gadis ini tampaknya telah melakukan implan payudara. Faktanya, perubahan ikan kecil dalam beberapa bulan terakhir membuat iri semua saudara perempuan. Ikan kecil hari ini benar-benar maju dan mundur, dengan wajah seperti anak kecil yang hebat. Sampai jumpa, kakak. Aku pergi. Orang-orang yang mengejarku berbaris lebih cepat daripada kereta api. Ikan kecil berkata dengan gembira. Melihat ikan kecil yang murni dan menawan itu, Lin Huan hampir meneteskan air liur. Melihat ikan kecil itu hendak pergi, dia meraung, "Kembalilah bersamaku." Ikan kecil itu tidak dapat menahan diri untuk tidak patuh kembali, sengaja mengangkat bahu dengan kasar, berkata, "Ada apa? Apalagi yang harus dikatakan?" Dokter warna bunga persik, Lin berkata sambil tersenyum, "Kakak, betapa relanya kamu pergi, haha." Suara Lin Huan jatuh, dan tanpa berkata apa-apa, dia menekan ikan kecil itu di bawah tubuhnya. Pada saat ini, Lin Huan merasa senang dengan tubuh ikan kecil yang berat itu. Ikan kecil itu berteriak, "Serigala datang, tolong aku." Pada saat itu, ketika Lin Huan menanggalkan pakaiannya dan melihat sosoknya yang sempurna, dia mengeluarkan air liur dan menyatukan ikan kecil itu ke dalam yang buruk. Ikan kecil itu hanya merasakan arus yang digunakan untuknya, dan seluruh tubuhnya sangat lembut. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Itu bukan serigala, itu ular." Tiba-tiba, mereka pergi ke puncak kebahagiaan. Ye Qianyun mengabdikan dirinya pada masalah melahirkan putrinya. Saat ini, dia masih membujuk Ruo Sue, "Asue, giliranmu selanjutnya. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk segera punya bayi. Sekarang kamu masih muda dan di usia yang tepat untuk melahirkan. Saat kamu bertambah tua, itu tidak baik." Ruo Sue tidak menyangka ibunya akan begitu banyak bicara. Dulu, ibunya sepertinya jarang bicara sehari, tetapi sekarang dia berbicara tanpa henti sepanjang hari. Jika Sue bisa menanggungnya, tetapi tidak tahu bagaimana cara memasukkannya ke dalam hati. Tetapi Li Yuchen mengingatnya kata demi kata. "Terlebih lagi, aku sekarang adalah musuh publik para wanita. Jika aku tidak memanfaatkan kesempatan ini, aku khawatir aku tidak akan punya tempat sendiri." Namun, ketika Li Yuchen memikirkannya, ibu Li Yuchen menelepon lagi. Li Yuchen tidak bisa menahan diri untuk keluar dan menjawab telepon. "Yuchen, mengapa kamu tidak pulang selarut ini?" Ibu Li Yuchen berkata dengan khawatir. "Jangan khawatir, Bu. Aku baik-baik saja." Li Yuchen berkata, "Kakak Huan sudah bangun dan perlahan pulih. Jangan khawatir, Lin Huan sudah bangun." Ibu Li Yuchen berkata dengan heran. "Ya," jawab Li Yuchen. Nyonya Li tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa Lin Huan memiliki begitu banyak wanita sehingga putrinya hanya dapat memiliki satu wanita yang paling kecil. Tetapi bagaimana mungkin putriku menjadi putri wali kota? Bagaimana mungkin dia menjadi gadis kecil dengan orang lain? Nyonya Li sangat khawatir sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Yuchen, kamu kembalilah dulu. Ibu punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Tidak bisakah kamu mengatakannya nanti?" Li Yuchen berkata dengan tidak sabar. "Sudah terlambat untuk membicarakannya nanti. Cepatlah kembali." Nyonya Li menekankan, "Apakah ada yang tidak dapat kamu katakan di telepon?" Li Yuchen sangat enggan. "Ini lebih penting. Ini tentang kebahagiaanmu di masa depan. Kembalilah bersamaku." Nyonya Li menekankan lagi. Li Yuchen berpikir masih banyak saudara perempuan. Dia takut keterampilan Huan akan pulih besok. Dan ketika dia telah memperbaiki keterampilannya, dia mungkin tidak memikirkan dirinya sendiri. Jadi dia berpikir bahwa dia berjanji akan membayar hutangnya padaku. Jika dia tidak memberikan kompensasi kepada saya akan melihat bagaimana saya akan menghadapinya. Memikirkan hal ini, Li Yuchen mengangguk dan berkata, "Oke, saya tahu. Saya akan kembali sekarang." Li Yuchen menutup telepon dan turun ke bawah. Saat ini, Ling Feng dan yang lainnya sudah tertidur di dalam mobil. Li Yuchen tidak berencana mengganggu mereka, jadi dia menemukan mobilnya, menyalakan mesin, dan pulang. Dia masih mengeluh bahwa dia begitu bodoh sehingga dia menolak saudara laki-laki Huan. Puas, ikan kecil keluar dari kamar Lin Huan dengan pipi merah. Pada saat ini, jika salju benar-benar tidak dapat menahan bujukan ibu, maka berulang kali setuju, masuk ke kamar Lin Huan.
Lin Huan memandangi wajah Ruoxue yang memerah dan mempesona, dan berkata dengan lembut, ada apa denganmu, Ruoxue? Ruoxue menghela nafas dan berkata, Saudara Huan, bisakah kita punya anak? Lin Huan tercengang. Dia mengira ini adalah istri pertama yang meminta anak, jadi dia berkata, Ruoxue, kenapa kamu tiba-tiba menginginkan anak? Bukannya ibuku yang mendesakku. Wajah Rusten memerah. Baiklah, kami akan menjadikannya bayi. Lin Huan tertawa dan menekan Ruoxue di bawah tubuhnya. Kau setuju? Jika Salju berkata dengan malu-malu. Kali ini saya tidak mengambil tindakan perlindungan, tapi terserah Anda apakah Anda bisa punya bayi atau tidak. Lin Huan tertawa. Kamu tidak bisa memilikinya. Jika Salju mencibir mulut untuk berkata, aku tidak bisa melakukannya, hahaha. Lin Huan mulai tertawa, jadi dia mendarat di tanah indah Ruoxue dan mulai merebutnya kembali. Jika salju menjadi ledakan kegembiraan. Setelah itu, Ruoxue tersipu dan berkata, apakah mereka semua tertembak? Lin Huan berkata sambil tersenyum, Xiao Lin Huan yang tak terhitung jumlahnya telah masuk. Itu tergantung apakah kamu menerimanya atau tidak. Ruoxue mengangguk malu-malu dan berkata, tentu saja, saya menerima semuanya. Jika kamu ingin menerima semuanya, kamu tidak bisa memiliki 10 atau 8. Lin Huan tertawa. Kau berbelok di tikungan dan memanggilku babi. Ruoxue mengangkat tangan merah mudanya, dan Lin Huan dengan lembut memegangnya di tangannya dan berkata, Nak, ibu, kamu akan menjadi seorang ibu di masa depan, kamu tidak bisa begitu galak. Jadi begitu, jika salju tersenyum, cantik jika bunga persik, sangat senang keluar. Kemudian Mosun masuk ke kamar, dan kedua saudarinya terkejut melihat betapa bahagianya Ruoxue. Tapi dengarkan jika ibu salju masih jangan lupa bertanya, apa yang terjadi. Bu, jangan khawatir, Xiao Lin Huan yang tak terhitung jumlahnya ada di tubuhku. Ruoxue tersipu dan mengucapkan kata-kata asli Lin Huan. Itu bagus, itu bagus. Ye, Qianyun berkata dengan gembira. Para wanita tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatukan kepala mereka. Apa artinya Xiao Lin Huan yang tak terhitung jumlahnya ada di dalam tubuhnya? Ikan kecil itu tidak mengerti dan bertanya terlebih dahulu. Ruoxue ingin memberikan bayi kepada saudara laki-laki Huan untuk memenangkan hati saudara laki-laki Huan. Liu Mengya lebih memperhatikan masalah ini. Kenapa aku tidak memikirkannya? Kakak, kenapa kamu tidak segera memilikinya? Liu Mengsu mau tidak mau berkata. Kenapa tidak? Tapi untuk waktu yang lama, aku tidak menjawab. Liu Mengya menghela nafas. Mengya? Aku takut hamil lagi dan bertanya pada kakak Huan. Katanya metode kebahagiaannya itu punya fungsi kontrasepsi otomatis. Ya, aku bilang begitu. Lin Xuewei tidak dapat menahan diri untuk tidak menggemakan, saya sedang sibuk dengan karir saya sekarang, dan saya takut akan kehamilan yang tidak terduga, tetapi saudara Huan juga mengatakan demikian, dan tidak membiarkan saya khawatir. Anehnya, saya tidak mengambil tindakan kontrasepsi apapun, tapi saya tidak hamil. Petik 2. Kamu bodoh, Xuewei. Liu Mengya berkata, kasihan aku. Aku bodoh. Aku tidak mengetahui hal ini. Kali ini, aku takut aku akan diambil oleh Ruoxue. Tidak mungkin. Kerumunan itu menghela nafas. Faktanya, Liu Mengya adalah satu-satunya di antara gadis-gadis yang ingin segera memiliki bayi. Namun kini dia mengetahui alasan mengapa dia belum hamil. Dia berpikir jika Ruoxue benar-benar punya bayi, itu adalah putra pertamanya. Dia tidak bisa menahan perasaan tertekan.